apakah ada yang mau langsung bertanya kepada Ustadz Abdul Aziz? Dipersilakan. Oke, baik ya. Sambil menunggu, saya akan bacakan pertanyaan yang sebelumnya. Oke. Ustadz ada pertanyaan, bagaimana ketika, ini tentang hutang piutang ya Ustadz. Bagaimana ketika kita menjadi perantara untuk orang yang berhutang. Nah, namun si yang memberikan yang hutang ini dia ada kendala dalam pembayaran. Nah, apakah kita sebagai perantara mempunyai kewajiban gitu untuk melunasi hutang-hutang tersebut? Nah, kira-kira bagaimana Ustaz? Ya memang masalah hutang ini memiliki banyak adab, baik yang menjadi perantara maupun yang berhutang itu harus paham adab. Ketika semua adab-adab itu sudah dilaksanakan, masih terjadi kondisi yang tidak diinginkan, ya tentu perantara tidak wajib, bahkan tidak berdosa, karena ya tahu yang ditolong ini aslinya orang yang dapat dipercaya. Jadi memang pemberi hutang salah satu adabnya adalah wa in kana dzul usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau belum mampu, biarkan dia, kasih dia penjelasan. Bahkan kalau belum mampu juga, ya udah bebasin aja, wa tasaddaqu in kuntum ta'lamun. Ada peminjam hutang harus selalu bersemangat untuk Rasulullah mengatakan siapa yang berhutang dan terus berpikir, berniat, berusaha untuk mengembalikan, niscaya Allah akan tolong. Siapa yang berhutang sejak awal tidak ada niat ya, untuk mengembalikan, istilahnya haji mumpung, mumpung diberi pinjaman nih, nggak bakal saya balikin, nggak akan ditolong. Ya. Itu adat-adatnya seperti itu. Ya. Karena itu perantara harus paham dari awal. Ini peminjam ini punya adab berhutang nggak? Kalau dia tahu nggak punya adab, ya seharusnya tidak menjadi perantara. Nah, dikhawatirkan ya, terjerumus dalam membantu orang lain dalam kejahatan. Ya. Salah satu adabnya, jika sudah punya, segera. Itu menjadi satu amal soleh tersendiri itu ya. Sebagaimana sudah punya masih nunda-nunda, itu Rasulullah mengatakan itu sebuah dosa. Matul wani dzulmun. Yang menunda pembayaran hutang itu dosa. Apalagi sudah nunda, uangnya dipakai lagi. Sehingga ada istilah giliran bayar hutang nggak ada. Tapi ya, traveling ada. Makan-makan di restoran ada. Ini konsep yang tidak boleh terjadi seharusnya. Wallahu a'lam. Oke, baik, syukran, jazakumullah khair. Pertanyaan selanjutnya kita lihat di kolom chat. Ada yang langsung? Oh, ada yang langsung? Dipersilahkan jika ada yang langsung bertanya. Dari Mbak Alia ya, silahkan Mbak Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz tentang ayat pertama ya, Wattur.
itu kan tadi Ustadz sudah menjelaskan ya bahwa artinya adalah gunung. Nah, pertanyaan saya itu, apakah Allah bersumpah atas gunung? Gunung memang gunung secara umum, gunung dimanapun gitu ya? Ataukah spesifik gunung Sinai itu ya, Tur Sinai ya Ustadz, yang merupakan gunung di mana Nabi Musa mendapatkan Taurat gitu ya? Terus pertanyaan berikutnya, apa bedanya Atur dan Jibal atau Jabal gitu ya Ustadz? Itu aja mungkin Ustadz. Jazakallah khair. Ya, sebetulnya sama ya. Tur itu pakai bahasa Ibrani ya, bahasa orang Yahudi. Jabal itu bahasa bahasa Arab. La yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat ila as-sama'i kaifa rufi'at ila al-jibali kaifa nusibat. Di ayat yang lain, At-Tur juga diistilahkan dengan Jabal juga. Di surat Al-A'raf, wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullah wa dhannu annahu waqi'. Jadi jika digunakan At-Tur itu memang titik tekannya adalah mengingatkan orang-orang Yahudi. Jadi ketika sendirian, At-Tur, satu ayat aja, maka memang berlaku semua gunung. Semua gunung pada hakikatnya Allah minta agar menjadi perhatian bagi semua manusia, terutama orang beriman. Karena gunung itu lambang kekokohan. Gunung itu lambang ketundukan kepada Allah. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an. Gunung itu lambang kenikmatan. Ja'alna fiha rawasiya syamikhatin. Ada gunung biasanya ada air. Wa asqainakum ma'an furata. Tapi ketika ayat ini dilanjutkan waqur wa kitabim mastur, ya, maka ya, tertujulah, terfokuslah, yang dimaksud adalah gunung Tur. Jadi kita memahaminya apakah mau memakai umumul lafzi atau khususus sabab. Karena ketika dikatakan waqur wa kitabim mastur, demi tulisan yang tercatat, maka yang dimaksud adalah At-Taurah. Yang memang penurunannya saat Musa di samping gunung Tur. Anasa min janibit Tur. Ya seperti itulah ya. Kalau dipahami secara khusus di ayat ini, ya, yang dimaksud memang Tur Sina atau Tur Sini. Pahami secara umum ya bisa berlaku gunung apa saja. Sebagaimana ayat-ayat yang lain Allah banyak meminta Islam atau orang-orang beriman mentadabburi gunung ya. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Agar manusia itu mencintai, mengimani Al-Quran pakai tema gunung. Ya. Anzalna hadzal Qur'an la jabal. Gunung. Ya. Tema kiamat. Idzal jibal suyirat. Tema kiamat. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Jadi hal memang tema gunung dalam Al-Quran itu banyak yang sudah seharusnya
membuat orang beriman memahami apa maunya Allah di balik tema-tema gunung, baik dengan dengan memilih kata jabal, dan itu yang paling banyak, ataupun memilih kata pur seperti di ayat ini. Pur wa kitabim mastur. Ya, baik demikian ya Mbak Alia atas pertanyaannya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, silakan. Tidak. Oke, kita ke kolom chat. Ini pertanyaan dari Ukhtina Dini Hanifah. Assalamualaikum Ustadz. Afwan minta nasihat untuk tadabbur bagi para penghafal Quran yang mungkin selama ini targetnya masih mengejar ziyadah gitu Ustadz, belum sampai ke level tadabbur. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz? Iya, saya katakan yang penting pertama mindsetnya itu dipasang, bahwa tugas saya sebagai seorang muslim di dalam mendekatkan diri kepada Allah harus, ya, saya katakan harus meliputi 8T. Ada tilawah, tahfidz, ada tafsir, ada tadabbur, ada taklim, mengajar, ta'allum, belajar, ada tatbik, melaksanakan, ada tadawi, menjadikannya sebagai terapi. Ya. Baca bil falak, ya, baca Al-Fatihah, ya. Mari kita baca Al-Fatihah untuk saudara kita yang sedang diuji oleh penyakit, itu masyru', ya. Itu dianjurkan atau bahkan itu menjadi bukti bahwa orang yakin bahwa Al-Quran juga berfungsi seperti itu. Ya. Insya Allah ini siapa yang menjadikan minimal mindsetnya, ya, insya Allah berarti punya keimanan yang utuh terhadap Al-Quran. Ya. Adapun sekarang dia sedang menghafal, insya Allah termasuk. Ya. Rumi. Saat kalau mindsetnya sudah ada, kalau sudah hafal, ya, maka dia akan berusaha. Dia akan waktunya untuk tadabbur. Ya. Nah, nanti aslinya antara tilawah dan tadabbur itu satu paket. Ya. Ketika seorang misalnya dalam sholatnya membaca At-Tur, ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithli kanu shadiqin. Saat dia baca itu tadabbur langsung berproses. Ya. Karena itu ketika mindsetnya sudah ada, insya Allah dia tidak akan pernah menganggap tadabbur itu nggak penting, ya. Karena ada sebagian orang mengatakan begini, kita tuh menghafal itu susah, ya. Udah perlu mujahadah, masih suruh tadabbur juga. Ya udah bagaimana lagi, saya bisanya cuma begini. Ya kalau kamu mindsetnya begitu, ya selamanya nggak bisa. Jadi, kalau kamu insya Allah suatu saat saya akan tadabbur, insya Allah saya akan melaksanakannya, ya, di kemudian hari misalnya. Oleh karena itu penting, ya, tetap melakukan tadabbur kecil-kecilan, ya. Tadabbur sederhana, ya. Sederhana itu seperti apa? Kita sadar bahwa yang saya baca ini loh temanya. Sudah insya Allah sudah salah satu tadabbur. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Ya. Tadabburnya apa? Al-Quran ini pasti benar. Ya. Dan yang lain belum tentu benar.
kurangi dari Allah. Ini namanya tadabbur, ya. Tadabbur singkat, tadabbur. Dia sadar tema yang dia baca itu dia sadar. Jadi bukan blank ya, blank. Sehingga kalau tadabbur itu puncaknya adalah membuat orang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau saja dengan tadabbur singkat, tadabbur sederhana itu terbangun jalinan keimanan kepada Allah, berarti dia sudah merasakan, dia sudah melaksanakan pentingnya tadabbur. Jadi antakmuruhum ahlamuhum bihadza. Ini surat At-Tur ya, di halaman ketiganya. Oh, berarti Al-Quran ini pasti benar. Maka dia kembangkan. Ya, pasti benar. Kenapa pasti benar? Karena datangnya dari Allah. Oh, karena datangnya dari Allah, maka saya tidak boleh jauh dari Allah. Ya sudah. Dia sudah melaksanakan salah satu fungsi Al-Quran, salah satu fungsi ta'amul dengan Al-Quran sebenarnya tadabbur. Sehingga apa? Sehingga aman dari kecaman. Ya. Allah mengecam yang tidak tadabbur, berarti hatinya terkunci ya. Ya, misalnya afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfal. Jadi kalau sudah ada tadabbur, berarti insya Allah nggak terjun. Bagaimana kalau blank misalnya? Blank. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am 'indahum khazain rabbika am humul musaytirun. Blank. Maka merasa blank itu bagian tadabbur. Kok saya nggak paham sama sekali ini apa? Ya. Jadi sadar dirinya nggak ngerti sama sekali itu tadabbur. Karena siapa yang sadar bahwa dirinya nggak ngerti sama sekali, seharusnya bertanya, seharusnya buka terjemahan, syukur-syukur buka tafsir, syukur-syukur misalnya buka medsosnya, ada nggak seorang ustadz yang menjelaskan ayat ini misalnya, ya. Hingga ya, berubah menjadi satu pemahaman. Jadi bukti tidak ada tadabbur ya bodoh amat, paham nggak? Penting bacaan saya lancar misalnya. Dan sebagian masyarakat kita memang masih awam sekali tentang tadabbur. Ya, padahal ini perintah Qur'ani, perintah Rabbani. Bahasanya sangat kuat. Afala yatadabbaruna. Bahasa kita mau sampai kapan kamu nggak tadabbur? Memang hati-hatimu udah terkunci am qulubin aqfaluha. Allah katakan siapa yang terlalu lama nggak tadabbur berarti dirinya punya peluang untuk disesatkan oleh syaitan. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim ba'da ma tabayyana lahum syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Karena itu lakukanlah ya tadabbur sederhana ya. Memang tadabbur yang luas ya seperti yang apa yang kita lakukan ya, lakukan bersama ini ya. 1 ayat, 2 ayat ya bisa sejam kita bahas misalnya tadabbur sangat luas ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadabburnya apa? Oh, berarti saya harus banyak ibadah. Itu cukup ya. Itu kalau bisa, wah kalau beribadah bisa begini. Oh, sifat ibadah itu begini ya. Oh, bahwa dampaknya kalau nggak beribadah seperti ini, nah, itu idealnya seperti itu. Maka sungguhnya insya Allah asal kita
mau ikut kajian Al-Quran seperti ini, pada hakikatnya kita sudah melakukan tadabbur yang sifatnya jamaah. Tadabbur bersama. Di negeri ini apa aja semua bersama. Ya, senam bersama. Apalagi ya, makan bersama. Ya, alhamdulillah ya. Kita juga melakukan tadabbur bersama. Dan insya Allah kalau kajian ini kita rasakan sebagai tadabbur ya. Jadi ada pendekatan arti, ada pendekatan sirah, ada pendekatan hadis ya. Lengkapnya seperti itu ya. Ada pendekatan sababun nuzul, ada pendekatan kisah misalnya ya. Dari proses memahami ayat, itulah yang seharusnya ya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dalam kondisi belum mampu, ya udah kita rame-rame aja. Ya. Insya Allah walaupun sepekan sekali ya dalam rentan waktu sekian tahun ya tidak terasa ya. Selesai Is 28, selesai Al-Ahzab, selesai An-Nur, selesai Maryam. Itu yang jangan ditanya ya. Memang masih ada itu bekasnya. Ya alhamdulillah ada bagi yang punya catatan ya, atau punya rekaman. Ya, kalau yang nanya itu nggak pernah ngaji, ya jawabannya ya, kita yang tiap pekan aja ngaji, ya tersisanya sekian persen, gimana yang nggak ngaji? Itu nol sama sekali. Ala kulli hal, pokoknya kalau masih mau mengaji begini, pasti ada lah ya. Ilmu tadabbur, ilmu dari hasil tadabbur yang masih tersisa dalam pikiran kita ataupun dalam mewarnai diri kita, mewarnai akhlak kita, mewarnai ibadah kita dan lain sebagainya. Ya. Bagaimanapun yang mau belajar seperti ini dia disebut dengan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pasti enggak sama di sisi Allah antara yang mau ngaji dan yang enggak mau, antara yang belajar enggak mau belajar, antara yang mau mendengar yang belum mau mendengar. Ya. Pasti ya, beda di sisi Allah dalam hal apa? Dalam hal penyikapan. Sikap Allah terhadap orang yang ngaji dengan orang yang enggak ngaji. Ya. Ya. Baik di majelis ini atau majelis yang lain, penting ngajinya bukan dengan siapanya. Karena terhadap orang yang ngaji Allah katakan yarfa'illahu alladziina minkum walladziina utul ilma darajat. Siapa yang mau ngaji dan beriman Allah angkat derajat. Demikian Ibu rahmatullah. Maaf saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.